Kamu pernah dengar cerita tentang warung bakso yang nggak pernah sepi pelanggan, bahkan di tengah malam sekalipun? Di Sidoarjo, ada satu warung bakso yang terkenal banget. Bukan cuma karena rasanya yang enak, tapi karena ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya. Orang-orang bilang, warung ini nggak wajar. Dari luar, tempatnya biasa aja, gerobak sederhana di pinggir jalan dengan kursi plastik seadanya. Tapi yang bikin heran, siapapun yang makan di sana, pasti balik lagi. Bahkan, mereka jadi ketagihan. Pemiliknya, Pak Samin, dulunya cuma tukang bakso keliling yang sering ngeluh dagangannya nggak laku. Tapi entah kenapa, dalam waktu singkat, usahanya meroket. Pelanggan selalu datang, dan katanya, rasa baksonya punya ciri khas unik, kenyal, gurih, dan bikin nagih. Tapi ada satu hal yang aneh, setiap mangkuk bakso yang disajikan, selalu ada satu butiran bakso kecil yang bentuknya nggak rata, keras, dan warnanya agak keabu-abuan. Orang-orang menyebutnya bakso kerikil. Awalnya, nggak ada yang curiga. Sampai suatu malam, seorang pelanggan menemukan sesuatu di dalam baksonya. Sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Sesuatu yang nggak seharusnya ada di dalam makanan manusia. Tapi sebelum aku cerita lebih jauh, kamu harus tahu, ini bukan sekadar kisah biasa. Ini adalah kisah tentang keserakahan, tumbal, dan sebuah warung bakso yang menyimpan rahasia mengerikan. Malam itu, warung bakso Pak Samin masih ramai seperti biasa. Seorang pelanggan bernama Rudi datang bersama teman-temannya setelah pulang kerja. Mereka memesan bakso seperti biasa, tanpa curiga sedikit pun. Saat suapan pertama, Rudi mengangguk puas. Rasa kuahnya gurih, baksonya kenyal, dan yang paling khas, ada satu butiran kecil yang terasa sedikit lebih keras di antara gigitan. Dia mengambilnya dengan sendok dan memperhatikannya sebentar. Bentuknya memang tidak seperti bakso biasa, permukaannya kasar dan warnanya agak keabu-abuan. Penasaran, Rudi membelahnya dengan garpu. Saat itulah dia melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Di dalam bakso kecil itu, ada serpihan kecil seperti tulang manusia. Rudi langsung muntah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Teman-temannya yang melihatnya ikut merasa jijik. Salah satu dari mereka, Budi, mencoba menenangkan Rudi. Udah, mungkin cuma kebetulan. Bisa jadi tulang ayam atau apa gitu. Tapi Rudi tetap gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dan menyalakan senter ponselnya, lalu mengarahkan cahaya ke dalam bakso yang sudah terbelah. Di dalamnya, ada sesuatu yang lebih mengerikan, serpihan kuku manusia. Rudi terdiam. Budi juga melihatnya, dan tanpa sadar mulutnya menganga. Mereka saling bertatapan, ketakutan mulai menyelimuti. Di saat mereka hendak meninggalkan warung dengan terburu-buru, suara Pak Samin tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Mau kemana, Dik? Tanyanya dengan suara datar, namun matanya menatap tajam. Rudi menelan ludah, berusaha mencari alasan. Pak, udah kenyang. Makasih, ya. Pak Samin tersenyum, tapi senyumnya terasa ganjil. Jangan buru-buru, masih ada yang belum selesai. Saat itulah, lampu warung tiba-tiba redup, dan suasana mendadak terasa mencekam. Rudi dan Budi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana warung yang tadi ramai mendadak terasa hening. Pelanggan lain masih ada, tapi mereka makan dengan tatapan kosong, seolah tidak sadar dengan apa yang terjadi. Pak Samin masih berdiri di dekat mereka, senyumnya semakin melebar. Baksonya belum habis, Dik. Sayang kalau dibuang, katanya dengan suara serak. Jantung Rudi berdetak kencang. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Ia melirik ke Budi, yang wajahnya sudah pucat pasi. Pak Samin melangkah lebih dekat. Kalian merasa ada yang aneh dengan bakso saya? Rudi menelan ludah, mencoba bersikap biasa. Enggak, Pak, cuma, tadi perut saya tiba-tiba nggak enak. Pak Samin tertawa kecil. Oh, begitu? Ya sudah, kalau memang nggak kuat makan, lebih baik pulang. Tanpa pikir panjang, Rudi dan Budi langsung bangkit dari kursi mereka. Tapi sebelum mereka melangkah pergi, tiba-tiba seseorang menepuk pundak Rudi. Ia menoleh, dan hampir saja berteriak. Seorang pria tua dengan mata cekung dan kulit pucat berdiri di belakangnya. Wajahnya kaku, seperti tidak bernyawa, dan dari mulutnya mengalir sedikit cairan kental kehitaman. Dengan suara berat, pria itu berkata, "Hati-hati, Nak, kalau sudah makan di sini, tidak bisa pergi begitu saja." Sekujur tubuh Rudi merinding. Ia menoleh ke arah Pak Samin. Tapi pria tua itu sudah tidak ada di sana. Yang ada hanya suara angin berdesir, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Budi menarik tangan Rudi. "Ayo, kita pergi sekarang."
Mereka berlari meninggalkan warung tanpa menoleh ke belakang. Jalanan malam terasa lebih dingin dari biasanya. Nafas mereka terengah-engah saat tiba di gang dekat rumah. "Kita nggak akan balik lagi ke tempat itu, kan?" tanya Budi dengan suara gemetar. Rudy menggeleng cepat. "Enggak, kita harus cari tahu, ada apa sebenarnya dengan warung bakso itu." Tapi saat mereka berbalik, mereka terkejut. Di ujung gang yang gelap, Pak Samin berdiri di sana, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Rudy dan Budi terpaku. Jantung mereka seakan berhenti berdetak saat melihat Pak Samin berdiri di ujung gang. Tubuhnya diam, tapi tatapannya tajam menembus kegelapan. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari ke arah rumah Rudy. Nafas mereka tersengal, langkah terburu-buru, tak berani menoleh ke belakang. Namun, saat hampir sampai di depan pintu rumah Rudy, suara "krek" terdengar dari belakang mereka. Budi memberanikan diri menoleh. Pak Samin sudah tidak ada. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di depan pagar rumah Rudy, ada sebuah mangkuk bakso yang masih mengepul. Bibir Rudy bergetar. "Siapa yang taruh ini di sini?" Budi melangkah mundur. "Jangan disentuh, Rud, ini pasti ulah dia." Rudy mengangkat mangkuk itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada 4 butir bakso, tapi satu di antaranya berwarna hitam pekat. Pelan-pelan, ia menyingkap bakso itu dengan sendok. Saat belahan bakso itu terbuka, bau anyir menyengat langsung menyeruak. Budi menutup hidungnya. "Bau apa ini?" "Bau bangkai." Namun yang membuat mereka semakin histeris adalah isi di dalam bakso itu, sepotong jari manusia yang masih berdarah. "Argh!" Rudy langsung melempar mangkuk itu ke tanah, napasnya tersengal ketakutan. Saat itu juga, angin malam bertiup kencang, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki pelan, seolah seseorang sedang mendekat. Budi menarik tangan Rudy. "Masuk! Cepat masuk ke dalam rumah!" Mereka berlari ke dalam dan mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam rumah, mereka masih terengah-engah, mencoba memahami kejadian barusan. "Apa sebenarnya yang kita hadapi ini?" tanya Budi dengan suara lirih. Rudy mengusap wajahnya, masih syok. "Aku nggak tahu, tapi kita nggak bisa diam aja. Kita harus cari tahu siapa sebenarnya Pak Samin dan apa yang ada di dalam bakso itu." Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, tok, 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 pintu rumah diketuk. Pelan, tapi suaranya begitu berat dan menyeramkan. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. "Siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini?" Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terdengar berat, lambat, dan seolah membawa hawa dingin yang merayap ke seluruh tubuh. Rudy dan Budi saling berpandangan, napas mereka masih tersengal setelah peristiwa tadi. Siapa yang datang malam-malam begini?" bisik Budi, suaranya bergetar. Rudy menelan ludah, tangannya gemetar saat mengintip dari celah jendela. Gelap, tak ada siapa-siapa di luar. Tapi, bayangan seseorang samar-samar terlihat berdiri di depan pintu. "Tutup semua lampu," bisik Rudy. Budi buru-buru mematikan lampu ruang tamu. Kini mereka hanya mengandalkan cahaya ponsel yang redup. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, suara itu datang bukan hanya dari pintu depan, tapi juga dari jendela. Budi membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. "Rudy, apa yang kita lakukan?" bisiknya panik. Rudy berpikir cepat. Ia mengangkat ponselnya, berniat menghubungi seseorang, entah siapa saja, asal bisa menolong mereka. Tapi begitu layar ponselnya menyala, pesan aneh muncul. "Jangan coba-coba melawan. Kalian sudah memakan bakso saya. Itu berarti kalian sudah menjadi bagian dari perjanjiannya." Tangan Rudy langsung gemetar. "Ini nggak mungkin. Bagaimana mungkin dia tahu aku pegang ponsel?" Sementara itu, suara ketukan makin keras. Tok, tok, tok. Lalu, tiba-tiba suara berbisik terdengar dari balik jendela. "Buka pintunya, nak, kalian belum selesai makan." Budi langsung berteriak ketakutan, mundur ke belakang hingga menabrak meja. Rudy menggenggam pisau dapur yang ada di dekatnya, tangannya berkeringat. Tapi tiba-tiba, klik, pintu depan terbuka sendiri. Udara dingin menyeruak masuk. Di ambang pintu, berdiri sesosok bayangan hitam tinggi, dengan mata kosong dan mulut yang tersenyum lebar. Pak Samin. Pak Samin berdiri di ambang pintu, tubuhnya tinggi kurus dengan wajah yang tersenyum lebar. Tapi senyum itu, bukan senyum manusia biasa. Matanya hitam pekat, tak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Tubuhnya mengeluarkan aroma anyir, bercampur dengan bau bakso yang mendidih di kuali. Rudy dan Budi terpaku, tubuh mereka membeku dalam ketakutan.
Pak Samin melangkah masuk tanpa diundang. Setiap langkahnya terdengar berat dan menyeret, seolah ada sesuatu yang ia bawa dari dunia lain. "Kalian sudah makan bakso saya," suaranya terdengar pelan, tapi menggema di seluruh ruangan. "Itu berarti, kalian harus membayar harganya." Rudy menggenggam pisau dapur lebih erat, suaranya bergetar, "Kami nggak makan sampai habis. Kami nggak tahu apa-apa, Pak." Pak Samin tertawa pelan. Tawanya terdengar dalam, menggema, dan terasa menusuk ke telinga mereka. "Oh, kalian sudah memakannya, bahkan menikmati setiap gigitannya," katanya sambil melangkah lebih dekat. "Dan sekarang, waktunya untuk menuntaskan perjanjian." Tiba-tiba, Budi berteriak dan berlari ke arah dapur, berniat kabur lewat pintu belakang. Tapi baru beberapa langkah, tubuhnya terpental ke belakang dengan keras, seperti menabrak dinding tak kasat mata. Budi jatuh ke lantai, mengerang kesakitan. Pak Samin menoleh padanya, senyumnya semakin melebar. "Tak ada jalan keluar, Nak." Rudy bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia melihat pintu depan yang masih terbuka, berharap bisa kabur. Tapi sebelum ia bisa melangkah, tangan Pak Samin terangkat. Sekelebat bayangan hitam muncul dari belakangnya, merayap seperti asap pekat. Asap itu bergerak cepat, melilit kaki Rudy dan menyeretnya ke lantai. Rudy menjerit, mencoba meronta, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Rasanya seperti ada ribuan tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Pak Samin berjongkok di dekatnya, wajahnya semakin dekat. Napasnya dingin, berbau anyir. "Kau ingin tahu, dari mana asal bakso kerikil itu?" bisiknya. Rudy hanya bisa menatap dengan mata penuh ketakutan. Pak Samin tersenyum. "Dari mereka yang sebelumnya menolak perjanjian ini." Saat itulah, suara tangisan lirih terdengar dari belakang Pak Samin. Sosok-sosok hitam dengan wajah hancur, tangan buntung, dan mata kosong mulai bermunculan di sudut-sudut ruangan. Rudy menahan napas, tubuhnya membeku. Di sudut-sudut ruangan, sosok-sosok hitam mulai bermunculan satu persatu. Wajah mereka rusak, mata mereka kosong, dan tubuh mereka penuh luka menganga seperti daging yang telah dicincang. Beberapa dari mereka mengerang lirih, seperti merintih kesakitan. Budi yang masih terkapar di lantai mulai menangis ketakutan. "Rudy, kita harus keluar dari sini," suaranya serak, hampir tak terdengar. Pak Samin hanya tersenyum, matanya berbinar seperti menikmati ketakutan mereka. Ia lalu menjatuhkan sesuatu ke lantai. Sebuah mangkuk berisi bakso kerikil. "Aku akan memberimu pilihan, Nak," katanya pelan. "Makan ini, atau menjadi bagian dari mereka." Rudy menatap mangkuk itu dengan mata membelalak. Butiran bakso di dalamnya tampak normal, kecuali satu hal. Bakso itu bergerak. Pelan-pelan, salah satu bakso di dalam mangkuk itu berdenyut, seperti jantung yang masih hidup. Dan dari dalamnya, terdengar suara lirih yang membuat darah Rudy membeku. "Tolong, aku masih hidup, jangan makan aku." Rudy menjerit dan menendang mangkuk itu hingga isinya tumpah ke lantai. Bakso-bakso itu menggelinding, tapi yang paling besar pecah terbuka, memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Sepasang mata manusia, masih bergerak. Budi memuntahkan isi perutnya di tempat. Tangannya mencengkeram lantai, wajahnya pucat seperti mayat. Pak Samin menghela napas, lalu menatap mereka dengan kecewa. "Sayang sekali, kalian memilih jalan yang sulit." Tiba-tiba, ruangan berubah. Dinding-dinding rumah Rudy mengelupas, catnya rontok seperti terbakar. Udara menjadi semakin panas, dan bau anyir darah semakin tajam. Dari arah belakang Pak Samin, sosok-sosok hitam itu mulai bergerak maju. Wajah mereka kini semakin jelas, beberapa di antaranya masih memiliki bekas luka sayatan, tangan mereka terpotong, dan sebagian tubuh mereka tampak menghilang. Rudy dan Budi mundur ketakutan, tapi tubuh mereka seakan tak bisa bergerak lebih jauh. Pak Samin mendekat, suaranya semakin pelan, tapi menggema langsung di telinga mereka. "Kalian sudah terpilih. Kini, waktunya kalian menggantikan tempat mereka." Seketika, tangan-tangan hitam mulai merayap dari lantai, mencengkeram kaki mereka, menarik mereka ke bawah. Mereka berdua menjerit, tapi suara mereka tertelan oleh kegelapan. Rudy dan Budi menjerit sejadi-jadinya saat tangan-tangan hitam itu mencengkeram tubuh mereka, menyeret mereka ke dalam lantai yang kini terasa seperti lumpur pekat. "Allahu Akbar! Lepaskan kami!" Rudy berusaha meronta, tapi semakin ia melawan, semakin dalam tubuhnya terseret. Budi menangis, wajahnya penuh teror. "Aku nggak mau mati. Tolong!" Pak Samin hanya berdiri di sana, tersenyum puas. "Ini bukan kematian, Nak, ini kehidupan baru. Kalian akan menjadi bagian dari warisan bakso kerikilku." Mata Rudy berputar liar, mencari sesuatu yang bisa menyelamatkannya.
Namun yang terlihat hanyalah sosok-sosok arwah yang menatap mereka dengan tatapan kosong, seakan menunggu mereka menjadi bagian dari penderitaan yang sama. Sret! Tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu depan. Pintu yang tadi terbuka lebar kini terhempas dengan keras, dan sesosok pria tua berjubah putih berdiri di sana. Allahu Akbar! Wa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Suaranya menggema, membuat seluruh ruangan bergetar. Pak Samin tersentak, wajahnya seketika berubah. Ia mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghantamnya. Pria tua itu segera menaburkan garam dan air ke seluruh ruangan. Seketika, jeritan-jeritan mengerikan terdengar dari segala penjuru. Sosok-sosok hitam mulai meronta, tubuh mereka mengepul seperti terbakar. Rudy dan Budi tiba-tiba merasa cengkeraman tangan hitam di kaki mereka melemah. "Keluar sekarang!" teriak pria tua itu. Dengan sisa tenaga, mereka merangkak ke arah pintu. Tapi sebelum berhasil keluar, Pak Samin berubah. Tubuhnya membesar, kulitnya menghitam, dan matanya membara merah. "Kalian tak akan pergi." Dengan kecepatan yang tak masuk akal, Pak Samin melesat ke arah mereka, tapi pria tua itu dengan sigap mengangkat tangannya dan mengucapkan sesuatu dalam bahasa Arab yang tak mereka mengerti. Duar! Sebuah ledakan cahaya meledak di dalam rumah, memekakkan telinga. Rudy dan Budi merasa tubuh mereka terdorong keras keluar rumah, dan setelah itu, gelap. Ketika Rudy membuka mata, ia berada di dalam kamar rumahnya. Napasnya masih tersengal, tubuhnya masih dipenuhi keringat dingin. Budi terduduk di sampingnya, wajahnya pucat dan matanya sembab. "Rudy, kita masih hidup?" Sebelum Rudy bisa menjawab, mereka mendengar suara azan subuh berkumandang. Pria tua yang menyelamatkan mereka duduk di sudut ruangan. Ia menatap mereka dengan tatapan tajam. "Ini belum selesai," katanya pelan. Pak Samin mungkin sudah kalah malam ini, tapi perjanjiannya masih ada. Rudy dan Budi saling berpandangan. "Apa maksudnya, Pak?" Pria itu berdiri, menatap keluar jendela. "Selama ada orang yang masih makan bakso kerikil itu, pesugihan ini akan tetap hidup." Dan Pak Samin, ia menoleh, wajahnya penuh kekhawatiran. "Dia akan kembali."